ini adalah makam Canden. Apa itu makam Canden? Makam Canden adalah makam yang diperuntukkan sebagai penghormatan saja. Contoh logikanya seperti ini. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami dari DPC Naat Batang ditampingi Mas Rangga dan Mbak Ida Puspita sore ini berziarah ke makam Putri Batang yang terletak di Desa Keramat, Kecamatan Batang. Ini di sini ada beberapa salah satu petilah mungkin tempat bersejarah ya. Di sini ada batu staman. Nah, ini batu staman ini menurut konon daripada masyarakat sini, batu staman ini adalah tempat untuk rapatnya para wali, para aulia. Ini di sini semuanya para wali Songo dan juga para aulia di Batang. Bahkan juga ada ini masuk Syekh Wali Keramat, kemudian Pangeran Sidahu, ini juga rapatnya di sini semuanya. Nah, ini juga di bawah ada belik, telaga ataupun apa? Ini namanya belik, ini macam-macam, ini ada. Nah, ini belik, ada telaga Pengilon. Nah, telaga Pengilon ya. Ini merupakan menurut cerita atau sini, kalau katakan orang pengen mandi di sini ya bisa menolak bala. Nah, kalau tak pengen yang belum nikah perempuan bisa mandi di sini, insya Allah dapat jodoh ya. Ini termasuk sini juga ada tempat katanya ini. Nah, di sini ada beberapa tempat sejarah, ada makam Mbah Sekar Tanjung, makam Syekh Abdul Rahman, makam Laut Kemuning, Syekh Keramat, ada Wali Stiman. Bahkan juga ada salah satu pembuat keris yaitu Empu Supo. Ini ada petilasannya juga di sini. Nah, ini perjalanannya ini sudah mulai tapak. Emang sambil jalan tidak apa-apa. Oke. Monggo. Monggo, ini. Jalannya kayak menuju Mulia ini ya. Ini mana sih ada orang meninggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPC Naat Batang didampingi dari LP3SN DPW Nawat Jawa Tengah, Gus Islah dan Bapak Rangga. Ini kami pada sore ini berziarah ke makam Putri Batang. Kalau di istilah masyarakat dipanggil adalah Ibu Sekar Tanjung ya ini ya. Ini lah. Ini kemarin kami berita berziarah. Kalau ini ada cerita bahwa makam ini pernah tanah atau jasadnya dipindahkan ke makam Imogi. Lah, ini saya tanya pada Gus Islah, ini satu sejarah makam ini apa, terus batu nisannya ini buat manusian mana ya, terus usianya berapa tahun, ini kaitannya dengan makam ini dengan Sultan Agung itu hubungannya apa, sebagai istri atau anak, kemudian dengan makam yang ada di di makam
ke Mbah Keramat atau Ki Gede Batang, apakah beliau itu masih ada kaitan keluarga atau tidak? Itu saja pertanyaan dari saya, monggo Pak. Baik, alhamdulillah. Sekarang saya berada di makam yang menurut masyarakat disebut sebagai Ratu Batang dan dikenal juga dengan nama Nyai Sekar Tanjung, yang mana menurut kearifan lokal, kita harus menghormati kearifan lokal apapun itu, kita ceritakan apa adanya. Nyai Sekar Tanjung atau Putri Batang ini merupakan istri daripada Sultan Agung Raja Mataram ketiga, yang mana kita semua sama-sama tahu bahwa memang betul Sultan Agung itu pernah mempersunting menikahi Putri Batang. Nah, jadi memang Batang ini mempunyai hubungan dengan Mataram, khususnya bukan hanya di zaman Sultan Agung saja ya. Memang putra-putra Sunan Giri melalui Ki Juru Mertani mempunyai anak Adipati Manduro, lalu mempunyai anak Pangeran Manduro Rejo, itu nanti menjadi bupati insya Allah daerah Pekalongan Batang. Nah, lalu Putri Batang ini, istri Sultan Agung, juga memiliki kekerabatan dengan Pangeran Manduro Rejo dari Ki Juru Mertani. Kalau urutannya saya lupa ya, saya mohon maaf, saya lupa urutannya. Tapi bisa kita lihat di batu nisan. Batu nisannya ini memang batu nisan bercorak Hanyak Rakusuman, yang mana batu nisan ini banyak sekali muncul di masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan ini sudah banyak buku-buku yang mengulas, bahkan jurnal-jurnal sudah banyak yang mengatakan memang batu nisan seperti ini batu nisan di zaman Sultan Agung. Lalu kaitannya dengan adanya kisah kearifan lokal yang mengatakan bahwasannya istri Sultan Agung itu meninggal di Matang. Itu ya Bapak Ibu. Batang ada Nah, lalu kemudian dipindah ke Imogiri. Dengan kaitannya dengan cerita seperti itu, kita menghormati sajalah. Kita tidak usah oh yang benar tidak begitu, yang benar itu begini, tidak usah seperti itu. Kita menghormati saja kearifan lokal. Jadi memang kalau kita analogikan secara logika, seorang permaisuri Sultan Agung yang sudah diboyong ke Batang, ikut suami ke Batang, ini kalau kita menggunakan penalaran sehat, apakah masih mungkin dia pulang lagi ke Batang? Ya mungkin saja. Di hari tua dia pamit sama suami, saya pengen hari tua di Batang, itu mungkin saja. Akan tetapi juga ada makam, dan lebih logis kalau permaisurinya Sultan Agung itu meninggal di Mataram pada saat itu dan dimakamkan di Imogiri. Lalu siapakah yang sejatinya dimakamkan di sini? Saya menduga ada dua hal. Ada dua hal yang ini mungkin distorsi dalam lisan masyarakat dan juga tutur masyarakat. Dua hal itu adalah, yang pertama, mungkin ini merupakan makam kerabat dari istrinya Sultan Agung atau Putri Batang. Itu yang paling mungkin. Sehingga karena mempunyai hubungan kekerabatan, akhirnya masyarakat tuh lupa, hilang ingatannya, berkurang. Oh, ini berarti istrinya Sultan Agung ada di sini. Mohon maaf. Lalu kemungkinan yang kedua, ini adalah makam canden. Apa itu makam canden? Makam canden adalah makam yang diperuntukkan sebagai penghormatan saja. Contoh logikanya seperti ini. Istrinya Sultan Agung, Putri Batang, ini meninggal di Imogiri dan dimakamkan di Mataram saat itu. Nah, akan tetapi masyarakat Batang ini merasa bangga dan juga merasa kecewa. Loh, orang dari wilayahku, orangku kok dimakamkan di sana? Akhirnya masyarakat Batang pada saat itu mungkin meminta, ya sudah, supaya masyarakat itu tetap bisa menghormati, maka diambillah tanah di atas kuburan itu, dan kemudian tanahnya dikubur di sini sebagai penghormatan masyarakat Batang, agar kalau ziarah ke Putri Batang, istrinya Sultan Agung, tidak usah jauh-jauh ke Mataram, tapi cukup ziarah di sini saja. Dan ini makam canden seperti ini banyak sekali saya temukan.
Contoh kasusnya makam Ratu Kalinyamat. Ada juga yang mengatakan makam Ratu Kalinyamat itu ya di Astana Mantingan Jepara, tapi juga ada makamnya di Jogja. Kalau nggak salah itu juga di Imogiri atau Kota Gede, lupa saya. Nah, saya yakin salah satu itu pasti adalah makam canden, makam buatan yang dibuat sengaja untuk menghormati. Dan saya lebih cenderung yakin Ratu Kalinyamat itu dimakamkan di Astana Mantingan Jepara. Tapi karena dia seorang ratu, lebih pantas jika dikumpulkan sesama raja dan juga ratu. Maka diambillah tanah di Astana Mantingan dan dibuatkan makam di Imogiri di Jogja, supaya orang-orang Jogja itu, oh, Ratu Kalinyamat itu makamnya ada di sini. Kumpul raja, kumpul raja, ratu, kumpul ratu. Begitu pula kemungkinan makam Joko Tingkir juga seperti itu. Di mana makam Joko Tingkir sebenarnya ini menjadi perdebatan sangat panjang, tapi di Imogiri juga ada. Pasti salah satunya adalah makam canden. Entah versi mana yang paling betul. Ini itu adalah dua analogi yang paling masuk akal menurut saya. Dan kita jaga saja makam ini, kita lestarikan apa adanya, karena memang bisa dilihat ya, ini makam-makam lama ini nggak ada namanya. Beda dengan makam-makam zaman sekarang, kita nggak tahu ini makamnya siapa, nggak tahu. Dua analogi itu adalah dua pola pikir yang sangat pas untuk menjawab sebenarnya siapa Putri Batang itu. Kita jangan langsung suul adab ya, jasadnya dipindah itu kok kayaknya kurang etis. Tapi kalau sudah menjadi kearifan lokal dan cita masyarakat, ya kita rubah sedikit demi sedikit siapa yang sumber yang pertama kali menceritakan. Seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.